Oke, aku lanjutkan ya. Kita akan bahas tentang ulangan teks prosedur. Nah, ini contoh nih. Penggunaan kata hubung yang menunjukkan urutan waktu dalam teks prosedur tari topeng terdapat pada kalimat kalau aku sih jawabannya B. Soalnya kan angkakan ke samping kanan lalu kalungkan. Jadi habis samping kanan habis itu kalungkan. Itu kan waktu lah, menjelaskan waktu. Kita itu ngalunginnya itu kapan? Yaitu habis kita angkakan kaki ke samping kanan. Gitu sih aku. Jawabannya B. Dan benar alhamdulillah. Kalau langkahkan kedua kaki secara bergantian yaitu saat itu juga. Di situ toleh kepala kanan dan ke kiri secara bergantian. Oh maaf, ini kan penggunaan kata hubung. Kata hubung itu ya kayak antar klausa gitu, lalu kalungkan campur di leher. Gitu. Nah, terus aku lanjut aja ke pertanyaannya. Kalimat yang sesuai teks prosedur kain tenun khas Bali tersebut adalah, jadi ini kalimat yang sesuai, jadi kita harus cari nih. Kain tenun merupakan salah satu ciri, ada gak? Nah, nggak ada. Berarti kita harus cari aja, baca-baca. Menggunakan alat-alat tradisional. Kain tenun banyak perhatian karena keunikan motif dan coraknya. Jadinya ya kita harus kayak apa ya? Jadi kita harus menyesuaikan gitulah. Harus jangan males baca kalau umpamanya ngerjain soal-soal bahasa Indonesia. Terus bacalah kutipan ini, kita ke pertanyaan ya. Pertanyaan merupakan bagian dari penutup. Maksud itu dengan bahan-bahan mudah dan cenderung murah di pasaran, Bunda bisa menciptakan, kita bukan Bunda, tapi ini contoh, bisa menciptakan makanan untuk menunjang kesehatan orang-orang terkasih. Semoga artikel tips mengolah tempe yang baik ini berguna ya, Bun. Selamat mencoba. Nah, ini kalimat penutup. Jadi ini termasuk bagian penutup. Apalagi kalau memakai kata-kata selamat mencoba atau ya mirip-mirip siskapo atau pokoknya ya udah mulai kayak kesimpulan-kesimpulan gitu, kalimat model penutup ya. Berarti ini penutup. Terus ini tentukan kalimat imperatif atau tidak. Ini salah kok. Pak Rohim meminta adik untuk mengambil selimut. Ini salah, false. Walaupun ini kelihatannya meminta, memerintah, cuman ini bukan kalimat imperatif. Bukan kita yang memerintah, umpama nih, siapkan apa bahan-bahan. Nah itu beda konteks. Walaupun memerintah, cuman beda konteks. Nah, jenis teks prosedur adalah kan kita pengen tarik topeng, di tarik topeng ini kan melakukan sesuatu. Berarti ya yang B, melakukan sesuatu. Terus satu teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan berikut. Untuk mencapai tujuan disebut prosedur. Terus cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai merupakan bagian dari struktur teks prosedur yang disebut langkah-langkah. Jadi cara-cara, nah cara-cara ini sama aja kayak langkah-langkah atau apa ya, yang ya begitulah. Terus konjungsi yang terdapat pada teks prosedur adalah, konjungsi ini kayak kalimat hubung gitu. Nah, kita cari, nah ini ada kata-kata nih selanjutnya, nah ini berarti ya selanjutnya yang ada di teks prosedur. Terus tentukan kalimat di bawah ini, apakah ini terus gunakan sabuk pengaman jika sedang berkendaraan, ya ini true. Ini apalagi ini kalimat inversi. Terus kutipan teks berita termasuk ke dalam struktur teks prosedur bagian ini langkah-langkah, apalagi ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus lahan ini tidak boleh dipakai, apalagi ya ini termasuk true. Ini juga kalimat inversi. Lahan ini tidak boleh, maaf ini bukan kalimat inversi. Cuman coba ya kita coba cek di sini. Ya pokoknya ya ini kalimat inilah kalimat imperatif, kalimat pokoknya mungkin kalau kalimat imperatif itu kalau larangan itu kayak ada kata-kata tidak boleh atau dilarang. Nah ini
tidak boleh diparkir. Yang umpamanya nih, seorang muslim dilarang memakan hal yang haram atau apa. Itu contoh ya mungkin. Ini berikut ini teks prosedur yang membutuhkan alat dan bahan, kecuali berarti yang nggak ada, berarti tips agar tidak insomnia. Terus kutipan teks tersebut adalah cara membuat kerajinan dari bambu. Nah, kalimat yang konjungsi menunjukkan urutan waktu adalah, nah ini yang benar, ini dalam kaldu dan masak hingga mendidih. Setelah itu tiriskan. Nah, yang C ini, soalnya ada kata-kata setelah itu. Kan kata-kata konjungsi menunjukkan urutan waktu. Berarti yang ini ya. Kalau konjungsi itu kayak setelah itu, habis itu kemudian, selanjutnya, begitu. Terus paragraf kedua teks prosedur tari topeng disebut bagian paragraf kedua. Nah, ini langkah-langkah Z. Habis itu paragraf terakhir pada teks ini, resep membuat empal disebut penutup. Jadi biasa yang penutup ya di akhir-akhir lah. Nah, terus tentukan kalimat di bawah ini ya. Ini masih sama ya. Taruh ikan di dalam akuarium secara perlahan. Ini kalimat ini ya. Kalimat imperatif true. Habis itu kain ini masih sama nih. Habis itu informasi pokok yang terdapat pada dalam bagian tujuan teks prosedur adalah, nah, kain tenun Bali menggunakan alat-alat tradisional, ada di sini. Kain tenun dibuat menggunakan alat-alat tradisional. Informasi yang diperoleh dari kutipan tersebut adalah, ini tempe adalah ini terus. Nah, mengapa selain rasanya gurih, nah ini juga ternyata mengandung banyak protein nabati yang sangat baik untuk metabolisme tubuh. Nah, ini manfaat tempe ya. Nah, di situ jenis teks prosedur tersebut adalah karena ini membuat empal. Nah, ini apalagi ada kata-kata resep. Resep membuat empal gentong. Nah, ini membuat sesuatu. Nah, terus Vidi harus melaporkan pajak penghasilan tahun ini. Ini harusnya true. Soalnya ada kata-kata harus. Kalau menurutku sih itu kalimat imperatif. Harus, habis itu dilarang atau tidak boleh. Nah, itu kalimat imperatif. Habis itu informasi penting yang sesuai dengan isi teks ini adalah empal gontong merupakan makanan khas kota Cirebon. Kalau umpamanya kayak kalimat informasi penting atau informasi yang sesuai, ya itu cari aja yang ada di teks, jangan males. Terus ini aku salah nih. Jadi kalian ya sesuaikan aja lah. Tambahkan masak tuang sampai mendidih, harusnya masak sampai mendidih. Habis itu aduk ayam, harusnya masukkan ayam aduk sampai berubah warna, terus ya begitu. Jadi ini harusnya tuang saus tiram, kecap ikan, saus tomat, garam, merica, dan gula pasir. Terus itu masukkan wortel. Nah, ini udah masuk itu aduk. Kol, jamur merang, kol, caisim, sawi, aduk rata semuanya. Habis itu tambahkan kaldu ayam, masak sampai mendidih. Masak ini harusnya. Habis itu masukkan ayam, aduk sampai berubah warna. Masukkan bakso. Terus tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Jadinya ya harus gimana ya? Harus disesuaikan lah. Terus struktur teks prosedur berupa tujuan ditunjukkan oleh paragraf. Nah, tujuan biasa di awal-awal. Kayak penutup cuman kalau tujuan ya di awal-awal. Kalau penutup kan di akhir-akhir. Di situ struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Ini sama aja sih, cuman dibalik-balik aja. Terus urutan kalimat agar membentuk teks prosedur yang padu adalah, nah ini kita harus dibaca benar-benar nih. Kupas singkong, cuci dan jemur singkong kering nih, kira-kira selama 1 minggu. Habis itu setelah kering, nah ini kan kering nih,
sampai kering. Nah, ini setelah kering tumbuklah singkong tersebut sampai halus menyerupai tepung. Habis itu tuangkan tepung. Nah, ini kan menyerupai tepung. Habis itu tuangkan tepung pada nampan dan percikan air, lalu gosoklah dengan tangan sampai membentuk butiran-butiran kecil. Habis itu selanjutnya panaskan dandang atau kukusan dan alasi dengan daun pisang. Setelah itu masukkan butiran kecil tepung singkong, nah yang tadi itu, ke dalam dandang yang telah. Nah ini berarti 1 dan 2 dulu, 1 dulu baru 2, dipanaskan baru dimasukkan. Terus kukuslah selama lebih kurang 40 menit. Nah baru yang terakhir sajikan nasi tiwul bersama parutan kelapa. Yang A ya, iya. Oke, kalau begitu aku mau ada lagi nih. Sekarang kita ke berita. Alhamdulillah ini pertama, ini ada 2 jawaban yang ini ya, apa namanya? Yang bukan anone-anone, aduh kok aku ngehal ya. Bukan anone-anone, tapi yang ambigu atau yang memiliki 2 jawaban atau 2 persamaan. Maaf Ibu. Habis itu oke, nah isi berita paragraf pertama wacana adalah aku izin live ya, ada urusan penting. oh ya oke. Lah ini yang lain mana ya? Ada, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Nah, habis itu isi berita paragraf pertama di atas adalah menu di dapur umum. Soalnya kan ini kan ngomongin ini nih, ketiga jenis ditambahkan air hangat. Nah, ini apalagi di sini ada kata-kata menu dapur umum yakni nasi, mie rebus, dan ikan kaleng adalah penyelamat begitu. Terus kalimat di atas tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa minimnya warung makan di lokasi bencana? Gimana? Mengapa banyak orang menyerbu dapur umum karena minimnya warung makan di lokasi bencana? Nah, jadinya disesuaikan aja. Jadi kita bikin kalimat pertanyaan yang nyambung. Kalau aku sih begitu cara nyarinya. Cari kalimat pertanyaan yang nyambung gitu. Terus simpulan kutipan berita tersebut adalah menu dapur umum yakni mie rebus dan ikan kaleng adalah penyelamat. Ini simpulan kutipan berita tersebut. Nah ini. Ya, jadinya ini coba sebenarnya ya. Maaf ini aku salah nih. Maaf ini aku salah. Harusnya ini kegigihan tuh Mina juga bisa warung makan di lokasi yang sangat minim. Jadi ada 2 jawaban. Nah, ini ambigunya. Jawabannya ambigu. Sebenarnya ada beberapa jawaban yang harusnya benar tapi salah. Nah, baru dibenerin. Terus ketiga jenis makanan itu. Nah, terus itu siapa? Siapanya itu ya Tuminah itu bersama sejumlah rekannya. Nah, terus ini penyajiannya itu ini mengapa dulu? Mengapa orang banyak menyerbu? Kalau aku ya, kita bikin kalimat pertanyaannya dulu. Mengapa, habis itu apa, terus siapa? Habis itu, nah berita tersebut isi berarti akibat terbakarnya gedung Mega Mabel di Bantul. Soalnya, nah ini nih, dilap ratusan sofa dan lain-lain ditaksir 800 juta kerugiannya. Juga bisa banyak korban benda dalam kebakaran. Sama aja sih, akibat terbakarnya atau benda yang kebakar atau gimana korban gitu. Terus pokok-pokok penyajian berita tersebut adalah siapa? Soalnya ada Ratijo. Ini gampang sih sebenarnya. Siapa, habis itu apa? Inisiatif apa ya? Pokoknya kita bikin kalimat pertanyaan aja sih kalau aku gitu. Terus siapa, apa, berapa, mengapa? Sama juga ini kan ini cuma siapanya ini cuma satu-satunya nih. Berarti kan Ratijo siapa ya? Berarti A jawabannya. Itu sih simpelnya.
Terus ini kesamaan informasi dari kedua kutipan teks tersebut adalah, nah ini sama-sama AC Milan nih. AC Milan terpuruk nih, habis kalah sama klub antah berantah yang tak terkenal. Nah ini jawabannya A ya. Gagal meraih poin ini enggak, soalnya ini enggak membahas itu. Jadinya yang A. Di situ simpulan dari kedua kutipan teks berita tersebut adalah, nah ini kesimpulan nih. Karena ini ngomongin kekalahan AC Milan melawan Bari, klub yang tak terkenal atau klub yang baru naik kasta atau yang dari Liga Kedua atau Seri B. Nah ini berarti ini ada beberapa jawaban nih. Bisa untuk ketiga kalinya Il Diavoros gagal meraih poin penuh dari 4 laga, juga bisa dari 4 pertandingan Milan ditahan klub tak terkenal Bari tanpa gol. Sama aja sih. Terus perbedaan penyajian dari kedua teks. Nah ini kan kita bisa lihat nih, AC Milan. AC Milan ini siapa umpamanya nih? Klub yang belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, yaitu AC Milan. Jadi kita bikin kalimat pertanyaan. Gitu. Kalau aku sih begitu cara nyari kalimat beritanya, adik Simbanya. Mungkin ini juga bisa jadi tips and trick bagi kalian dalam mencari kalimat adik Simba. Jadi bikin pertanyaan yang masuk akal. Nah, jadi siapa, habis itu kita sesuaikan aja sih. Di sini juga siapa. Terus hal itu ditunjukkan setelah bermain tanpa gol. Apa yang menyebabkan AC Milan belum juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, yaitu setelah hanya bermain imbang. Nah gitu loh, maksudku itu begitu. Jadi yang D ya. Terus mengapa, di situ di mana? Kalau enggak kalian cari aja jawaban belakangnya. Kalau umpamanya beda sama yang A, nah itu berarti jawabannya gitu sih. Jangan menyusahkan diri. Kalau umpamanya ada cara yang paling cepat ya gitu aja. Terus kalimat utama paragraf kedua bacaan tersebut adalah paragraf kedua bacaan tersebut. Jadi kalimat utama paragraf kedua yaitu hanya karena beberapa persoalan sepele dan kesalahan kecil yang dibuat Nirmala disiksa dan dengan sangat keji. Itu kalimat utamanya. Terus ini pernyataan yang merupakan pendapat terdapat pada, nah paragraf pertama kalimat ketiga. Nah itu di mana? Nah ini. Musibah yang menimpa gadis asal Kupang, Nusa Tenggara Timur itu begitu memilukan sekaligus menyayat hati. Ini kan apa ya, pendapat penulisnya atau pendapat apanya beritanya gitu. Jadi yang A ya. Terus kesamaan informasi yaitu wanita dan olahraga. Jadi ini ngomongin Maria Sorapadova sama Noviantika Nasution. Nah, mereka ini sama-sama olahragawan. Yang ini player tenis, itu pemain tenis. Terus yang ini pemain basket, jadi wanita dan olahraga. Nah, ini siapa, bagi berapa, soalnya kan nih siapanya tuh Provinsi DKI Jakarta, habis itu berapanya tuh 3 miliar, habis itu bagaimananya tuh proses sertifikasi unggas ditandai dengan pemeriksaan. Berarti bagaimana proses sertifikasi unggas HIAS, yaitu dengan ditandai. Nah itu kalau aku ya bikin kalimat pertanyaannya dulu. Kalau memang nggak bisa, kita coba ke teks kedua. Kita cari yang gampang aja. Mungkin aja ada di teks kedua ini lebih gampang cara menentukannya. Gitu sih. Oke, aku lanjutkan ya. Penulisan yang salah pada teks 1 adalah harusnya miliar, bukan miliar, tapi miliar. Terus jenis kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah kalimat efektif, berlebihan, salah, ambigu, yang memiliki 2 arti atau 2 salah. Terus konotatif juga salah, yang benar efektif. Terus terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat membaca teks berita, di antaranya adalah susunan naskah berita. Nah ini yang harus diperhatikan, susunan naskah beritanya, iklannya nggak usah, terus teman membaca juga enggak, busana juga enggak. Terus kalimat-kalimat berikut merupakan kalimat berita kecuali pendapat Anda sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita nggak boleh
Kayak menuntut gitu loh. Kalau ini iya, Bung Karno presiden pertama ya. Terus panjang jalan Jenderal Sudirman banyak dijual mainan anak-anak ya. Ini termasuk kalimat berita. Di situ luapan lumpur di Sidoarjo hingga kini belum dapat diatasi ya. Ini yang A salah. Soalnya kan itu kan pendapat kita nggak boleh menginginkan pendapat. Gimana ya? Kayak bukan menolak sih, kayak memberikan pendapat kita. Kalau memang beritanya itu ya sudah, kita cuma bisa nulis sama kita ya mungkin boleh ngasih pendapat, cuman ya jangan yang gimana gimana. Malah kalau bisa diusahakan tidak ada pendapat kita sendiri. Terus perampok yang tertangkap polisi itu akhirnya dibawa ke meja hijau. Meja hijau itu pengadilan. Terus berikut ini yang bukan termasuk unsur utama isi dari teks berita ialah berapa, bukan teks berita. Maksudnya itu unsur. Di adik Simba kan nggak ada. A itu apa, D itu di mana, K itu kenapa, kapan, C itu siapa, A itu adik Sim, OM itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Kan nggak ada berapa. Benar tidak? Ya, begitu. Oke. Aku lanjutkan ya. Nah, ini ulangan harian teks berita. Ini belum ada review, maksudnya itu belum ada jawabannya nih. Jadinya aku coba aku coba usahakan. Kalau ada yang nilainya 100, umpamanya sama-sama Pak Ali Topan yang ngajar, bisa ya. Kita samain jawabannya. Tunggu aku mintain Pak Ali Topan. Jawaban Nah, ini aku coba sesuaikan ya. Unsur mengapa. Nah, kalau aku itu jawabannya itu di paragraf keempat karena ia menjelaskan Eduversal mengadakan kompetisi ini untuk menambahkan kecintaan anak didik matematika dan STM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Jadinya kita bisa bikin kalimat mengapa nih. Mengapa Eduversal mengadakan kompetisi ini? Ini bisa juga ya, ini kalau aku jawabannya 4. Terus ini kedua siswa nih. Jadi ini juga harus menyesuaikan nih, serta sensor MQ 125. Selain itu terdapat arang dari bahan daun nanas, tongkol jagung, dan kulit pisang kepok. Nah, itu aku jawabannya begitu ya. Terus ini struktur teras. Nah, teras ini biasanya ini habis kepala atau head itu aku lupa mana ya. Oh ya, aku belum bahas yang berita ya. Tunggu sabar-sabar, aku belum bahas berita. Tunggu sabar. Oh ya, aku belum bahas teks berita ya, salah-salah. Nah, ini teks berita nih. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Nah, ini adik Simba nih. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini aku ulangi nih. Nah, ini kepala berita atau head atau judul berita utama. Habis itu teres atau lead, yaitu satu paragraf pembuka. Biasa di awal-awal nih, paragraf pertama. Pembuka yang memuat intisari berita, berisi poin dari adik Simba. Jadinya kayak apa ya? Sebelum ke tubuhnya itu, maksudnya ke tubuh beritanya itu ada kayak umpamanya nih, kayak penjelasannya gitu loh awal-awalnya itu. Yang utamanya nanti baru yang di tubuhnya itu atau di bodinya itu baru ada penjelasan dan yang lain-lain unsur adik Simbanya. Nah, terus bahasa teks teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik. Berikut ini beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik. Yang pertama singkat, padat, sederhana, lugas, menarik. Nah, jadi ini lugas ini artinya tuh sesuai dengan fakta lah, apa adanya.
Jadi harus singkat, padat, sederhana, sesuai dengan fakta, menarik. Terus bahasa yang digunakan dalam teks berita harus baku atau sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jadinya semuanya itu harus ikut dengan KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin sebenarnya nggak perlu aku kasih tahu lagi kali. Terus, nah ini aktivitas kata baku. Habis itu apotek. Terus ini asas seingatku. Apa? Hah? Di kamar kan? Enggak ada. Ada? Maaf. Terus ini asas. Habis itu ini ijazah. Terus ini rapor. Habis itu ini kaidah, bukan kaedah. Habis itu ini karier. Habis itu ini lembab pakai P. Iya, habis itu ini atlet, bukan atlet. Kalau umpamanya Wisma Atlet itu berarti atletnya itu enggak baku. Harusnya atlet, habis itu embus pakai E, embus gak pakai H, habis itu cabai, habis itu atmosfer. Atmosfer, habis itu zaman, habis itu ambulan. Kalau ambulans itu pakai bahasa Inggris, habis itu esai pakai ini. Esai. Kalau esai ini bahasa Inggris. Oke, nanti mungkin kita masuk lagi ya, maaf. Kalau umpamanya bolak-balik masuk. Nah, terus seorang penulis berita harus bertanggung jawab atas semua informasi yang dia sampaikan. Dia tidak boleh menambahkan atau mengurangi informasi. Jadinya lugas atau lugus, maaf. Lugas apa lugus? Oh, lugas. Apa adanya. Nah, ini tugas ya adik Simba itu ya. Iya. Nah, nih. Oke, sekarang aku mau ke unsur kebahasaan teks berita. Nah, ini ada unsur kebahasanya itu ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, kata hubung, kronologis, konjungsi kausalitas, habis itu kata ganti, pronomina, terus kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, aku akan masuk ke kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contoh, banjir melanda Maaf. Banjir melanda Jakarta. 4 dari 7 kelurahan di Duren Sawit tergenang air. Jadinya kalau kalimat tunggal ini ya, kalau kalian ingat kalimat antar klausa, nah itu nanti akan jadi kalimat majemuk. Terus BPDB mulai mengevakuasi warga. Terus ini kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih, jadi antar klausa gitu loh. Ia mengungkapkan api yang sempat direkam oleh warga sekitar itu sudah berhasil dipadamkan. Seingatku ya ini, aku juga agak-agak lupa. Terus mereka juga berkoordinasi dengan polisi dan Polri untuk pengamanan kondisi di sekitar kejadian. Habis itu Pertamina mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok BBM dan LPG akibat kebakaran yang terjadi di kilang minyak Cilacap. Terus kata hubung kausalitas. Kata hubung yang bermakna sebab akibat seperti sebab, karena, sebab itu. Nah, terus banjir terjadi karena hujan deras yang berkepanjangan. Nah, jadinya ini ada terjadi karena. Habis itu peristiwa banjir ini cukup memukul Mawardi 36 tahun. Sebab, nah ini juga termasuk nih. Terus yang harta benda yang ia miliki hanya terbawa arus. Oleh sebab itu, warga DKI Jakarta harap terus waspada karena hujan. Nah, ini ada lagi karena curah hujan masih akan tetap tinggi hingga Desember. Nah, ini kata ganti pronomina, bukan promina. Antara aku boleh bagi PPT yang ini nggak? Oh ya, boleh. Nanti ku share. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ini kata ganti pronomina. Kata ganti yang merujuk
pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona seperti ini, itu, tersebut. Umpamanya nih, peristiwa banjir ini cukup memukul Mawardi. Nah, itu. Terus oleh sebab itu warga DKI Jakarta harus tetap waspada karena hujan. Nah, harus tetap waspada karena curah hujan akan tetap tinggi hingga Desember. Pintu air tersebut terpantau dalam kondisi siaga 1. Terus ini kalimat langsung dan tak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Nih, coba kalian bedakan. Ini sebenarnya gampang sih bedain kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau umpamanya kalimat langsung ada tanda petik, kalau umpamanya kalimat tidak langsung nggak ada. Contoh nih, kalimat langsung. Kepala BNPB mengatakan, kami sudah melakukan evakuasi kepada seluruh warga. Sejauh ini proses evakuasi berjalan lancar. Terus ini kalimat tidak langsung nih. Kepala BNPB mengatakan kalau mereka telah melaksanakan proses evakuasi dan berjalan lancar. Nah, ini bedanya ini apa? Umpamanya yang kalimat langsung ini memaparkan apa yang dikatakan oleh narasumber. Jadi kita nggak boleh kurang-kurangin, nggak boleh nambah-nambahin. Nah, juga pakai tanda petik. Terus umpamanya yang kalimat tidak langsung itu kita kayak nyingkat gitu loh, kita singkatin gitu ke intinya aja. Di situ nggak pakai tanda petik, udah sih itu doang perbedaannya. Nah, ini ada contoh-contohnya, umpamanya nih kita harus cari apa, ini kalau nggak salah pernah nih sama Pak Alitopan. Oke, aku langsung cepat aja ya. Nah, ini penelitian. Nah, struktur teras ini yang kedua, berarti yang dua ini juga. Soalnya ini sisa 4 menit. Habis ini kita udahan ya. Nah, ini yang kecuali nih, kita tinggal cari aja. Nah, ini kan jam 8 berarti pagi. Ini jam 6.30 pagi juga. Ini salah nih yang teks A, berarti yang B ya jawabannya. Terus ini informasi pokok berita tersebut adalah, nah ini aku bingung, jujur aku bingung, aku nggak ngerti nih. Informasi pokok berita tersebut. Mungkin kalau mau ada yang dapat nilai bagus, 100 bisa disesuaikan ya. Pokoknya informasi pokok berita tersebut. Kemungkinan sih menurutku 2 siswa ini sih menciptakan penghilang bau peternakan, bukan ini. Aku juga bingung. Kalau nggak yang B atau D. Pokoknya di antara itulah. Nah, terus pilihan kata yang tidak baku terdapat. Nah, nomor 2 nih. Ini olimpiade. Ini juga salah nih, olimpiade. 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 Ini salah ini. Terus ini kalimat di atas merupakan ciri kalimat tidak langsung adalah ini false, harusnya ini true. Maksudnya itu ini kalimat langsung, bukan kalimat tidak langsung. Di situ unsur bagaimana, ini kita tinggal nyari aja sih. Nih, setelah melewati ini, terus bagaimana kita menuju gimana ya? Pokoknya tinggal bikin kalimat aja sih. Bagaimana kita menuju ke babak final? Nah, jadinya setelah melewati berbagai ini tahapan penyisian hingga babak final. Aku juga bingung sih nih. Pokoknya ya tinggal bikin kalimat pertanyaannya aja. Ini sisa 3 menit. Ini kita mau bahas satu-satu, kita kupas pelan-pelan apa kita mau cepat aja biar nanti langsung selesai nih. Karena nggak ada merespon jadi aku cepat aja ya. Soalnya aku juga ada kepentingan lain. Terus kalimatnya yang tidak sesuai. Bagaimana mereka memenangkan LTK ini aku bingung sih. Jadi ya juga aku belum jawab itu, jadi aku ngasal. Terus ciri kebahasan pada bagian 2 ialah kalimat langsung. Terus unsur mengapa terdapat pada pernyataan Laras Widya Tri Utami menjadi juara dengan karya. Jadi mengapa Laras Widya Tri Utami juara? Karena dengan karya ilmiah proyek. Itu aku sih yang mikirnya itu begitu, pemikiranku begitu. Terus bagian 1 secara berurutan adalah, nah ini siapa nih 2 siswa di situ, apa yang diciptakan di situ, kapan ini. Nah gitu sih kalau aku. Nah terus ini bagaimana nih
Unsur kebahasa berita yang tidak ada pada kalimat di atas adalah bagaimana. Bagaimana cara Hari Kunti Rahayung menyabet penghargaan Newton? Ini salah, nggak ada. Nah ini aku sih jawabannya ini imajinatif salah. Yang merupakan ciri teks berita yang salah, benar atau salah. Aktual benar, ambigu salah, efektif benar, konotasi salah. Terus kata yang tidak baku, yang tidak baku genius bukan genius. Ini aku pakai cup kembang kucup, misalnya false. Kalau menurutku sih cap-cipku lumayan wangi, lumayan hoki dan wangi. Jadinya alhamdulillah wangi. Oke. Aku lanjut lagi. Habis itu ciri kebahasaan pada bagian 3. Penanggung jawab, ini kalimat tidak langsung, soalnya nggak ditanda kutipnya. Ini kayaknya aku langsung aja, kata baku ialah deterjen, bukan detergen. Ini aku pakai cap-cip kembang kucup juga. Situ kata baku detail, bukan detail. Nah ini baru true. Ini aku tahu jawabannya. Detail, bukan detail. Terus ini kata tidak baku. Nah, yang bercetak miring itu yang ini nih. Laras berhasil memadukan beberapa zeoloid dicampur ke dalam adonan. Ini kalimat tidak baku. Maksudnya itu kalimat tidak bakunya itu ada aktif. Aktif itu pakai V, itu salah. Pas itu tanggapan sesuai isi teks ini berarti ini aku ngasal sih. Kalau menurutku sih ini bukan ini, tapi jawabannya itu yang ini. Yang A, menurutku ya. Habis itu unsur